Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Sepulang saya dari studi di Hebrew University, Jerusalem, hal pertama yang ditanyakan oleh teman-teman di Italia sebagai berikut. Paskalis, bagaimana pendapatmu? Apakah Palestina dan Israel bisa berdamai? Dan dengan tegas saya katakan, tidak mungkin mereka bisa berdamai selama hati dan pikiran mereka masih seperti sekarang ini. Apa maksudnya? Nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya. Tetapi mereka masih bertanya lagi, lalu bagaimana pendapatmu? Kira-kira bagaimana mereka bisa berdamai? Ya, supaya mereka bisa berdamai, apa yang harus mereka perbuat? Saya katakan, gampang sekali. Nanti saya tunjukkan jawabannya di akhir video ini. Tapi pertama-tama saya mau katakan bahwa apa yang saya ucapkan tadi itu sudah 25 tahun yang lalu. Terakhir saya ke Israel, Februari 2020, persis sebelum COVID-19 merebak, saya lihat suasananya sudah berubah sekali. Hubungan Israel dan Palestina sepertinya sudah baik. Dan saya waktu itu berpikir, wah, ramalan saya ini sudah tidak berlaku lagi. Mereka sudah damai. Apakah hati dan pikiran Israel itu berubah? Ternyata pertempuran beberapa minggu yang lalu mengubah semua pikiran saya itu. Waktu saya mengatakan bahwa Israel tidak mungkin berdamai dengan Palestina, itu sebetulnya situasi saat itu justru sedang damai-damainya. Israel sangat harmonis. Sampai apa yang terjadi, yaitu suatu pagi guru kami berkata, saudara-saudara, saya menyampaikan berita duka. Sebab Perdana Menteri kami, Yitzhak Rabin, dibunuh. Kami semua diam, kemudian guru kami menangis. Dan dia katakan, saya sebetulnya tidak terlalu sedih Rabin itu dibunuh. Tetapi saya syok, saya sedih sekali. Karena dia dibunuh oleh orang Yahudi sendiri. Nah, apa yang terjadi? Rabin, salah satu tentara yang dulu ikut perang 6 hari, kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri, justru adalah orang yang sangat cinta damai. Dia berusaha menjalin relasi yang bagus dengan Israel. Sampai akhirnya dia bersama Yasser Arafat pada 13 September 1993 itu mengadakan apa yang disebut pertemuan di Oslo, yang membuat kesepakatan-kesepakatan yang luar biasa bagusnya. Israel mau mengakui Palestina dan Palestina mau mengakui Israel. Sebab selama ini mereka saling tidak mengakui. Dan bagusnya lagi, Rabin mulai memberikan kesempatan kepada Palestina. Untuk apa? Memimpin atau istilahnya mengelola tempat-tempat seperti yang di tepi barat, di jalur Gaza, dan sebagainya. Mengakui kedaulat mereka masing-masing. Dan saya masih ingat waktu itu, ya, Bethlehem yang semula itu di bawah Israel, diserahkan kepada otoritas Palestina. Oh, mereka senang sekali karena Bethlehem akhirnya menjadi daerah otonomi dari Palestina. Nah, suatu kali mereka buat karikatur bagus sekali di koran. Dipasang salib, lalu biasanya di atas salib kan ada tertulis INRI, ya, Yesus Nazaremus Rex Yehudorum. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Mereka ganti itu tulisannya, bukan lagi Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, melainkan Yesus orang Nazaret, Raja orang Palestina. Karena apa? Karena Bethlehem ada sekarang di bawah Palestina. Namun usaha-usaha
Yitzhak Rabin yang begitu bagus menghargai orang Palestina mendapat tanggapan pro dan kontra di antara bangsa Israel sendiri. Sebagian sangat membenci dia karena terlalu baik dengan orang Palestina. Sebagian lagi mendukung gerakan-gerakan damai yang dilakukan oleh Yitzhak Rabin. Dan apa yang terjadi? Suatu kali ketika mereka sedang melakukan kampanye kemerdekaan dan perdamaian, beberapa orang, ada sekitar 100.000 orang itu berkumpul di Kings of Israel Square, di Tel Aviv situ. Mereka berkumpul di sana, mereka menyerukan seruan-seruan perdamaian. Sebab beberapa orang yang benci dengan gerakan Yitzhak Rabin itu mulai melakukan kerusuhan-kerusuhan, protes-protes. Nah, pendukungnya ini mulai juga membuat gerakan bahwa usaha damai ini bagus sekali. Nah, waktu itu Yitzhak Rabin membakar semangat pendukungnya supaya terus berjuang menegakkan perdamaian. Dan dia katakan, demonstrasi ini harus bisa memberikan pesan kepada rakyat Israel dan penganut Yahudi di seluruh dunia bahwa rakyat Israel menginginkan perdamaian dan mendukung perdamaian. Kita tidak merayakan kematian musuh-musuh kita. Kamu tidak berdamai dengan teman, tetapi dengan musuh yang menjijikkan. Ini, jadi saya jadi ingat kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yitzhak Rabin itu satu aliran. Bahwa dia mengajak orang, mari kita berdamai. Bukan pertama-tama dengan teman, tapi dengan mereka yang musuh yang sangat menjijikkan. Tentu saja di situ pasti yang dimaksud adalah Palestina. Dan dia lakukan itu. Namun apa yang terjadi? Ketika dia turun dari panggung, lalu dia menuju ke mobilnya, beserta bodyguard-nya, itu ada penjaga kepala keamanan juga di sampingnya. Dan sebelum dia masuk ke mobil, muncul Yigal Amir, seorang ultra ortodoks, ultra nasionalis yang sangat fanatik, itu mendekati dia dan menembak dia 3 kali dari jarak yang begitu dekat. Dan Yitzhak Rabin tidak tertolong lagi. Semua orang syok. Tidak ada yang menduga. Bahkan juga bodyguard-nya tidak menduga bahwa orang Israel ini bisa membunuh seorang Perdana Menterinya. Karena itu mereka tidak begitu awas ketika Yigal Amir ini begitu dekat bisa menembak Perdana Menterinya. Dan kejadian ini sungguh sangat menyedihkan bagi perdamaian. Saya masih ingat ketika jenazahnya ditaruh di Knesset. Ratusan ribuan orang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Antriannya panjang sekali. Dan saya coba ikut ke sana. Itu jaraknya sekitar 200-300 meter. Itu antriannya. Tapi antriannya tidak bergerak. 1 jam tidak ada gerakan. Akhirnya saya capek, ya sudah saya pulang saja. Tapi Anda lihat di depan, di dekat petinya ada orang baca puisi, menyalakan lilin, meraung, menangis. Mereka begitu berduka. Suasana itu saya lihat hanya bisa dikalahkan oleh peristiwa kematian Yohanes Paulus II. Itu juga antrian orang yang menyampaikan duka cita. Begitu panjang. Saya berangkat untuk melihat jenazah itu jam 8 malam. Besok siangnya jam 11:30 baru saya sampai di depan peti jenazah. Itu pun hanya sebentar langsung diusir. Begitu banyak orang ingin menyampaikan bela sungkawa kepada tokoh-tokoh yang mencintai perdamaian. Nah, mengapa Yigal Amir ini tidak suka kepada Yitzhak Rabin yang begitu mengusahakan perdamaian? Inilah pikiran yang sempit, yang mau berkuasa sendiri, yang mau menghabisi orang lain, tetapi hanya dirinya yang hidup. Dan dia ngotot sebetulnya supaya Israel tuh diberi tanah
seperti perjanjian yang sudah mereka dapatkan dulu di awal ketika Inggris memberikan mandat kepada mereka. Mana itu? Dia selalu mengacu ke apa yang mereka peroleh tahun 1922. Dan kalau Anda lihat petanya di situ, apa yang mereka peroleh pada tahun itu besar sekali wilayah yang dia peroleh. Ini saya tunjukkan petanya, ini di sini. Tapi awalnya sebetulnya lebih dulu lagi, pada tahun 1920, ya, pada deklarasi Balfour, dia mendapat seperti ini dijanjikan oleh Inggris. Lihat, bukan hanya Palestina ini, sebelah barat Sungai Yordan, tapi juga sebelah timurnya, bahkan mendekati Irak itu. Nah, ketika Balfour memberi mandat itu kepada Yahudi, maka orang Arab marah sekali. Karena mereka 90% di sana. Yahudi hanya 10%. Mengapa mereka diberi tanah begitu banyak? Maka mereka protes, lalu diperbaikilah perjanjian itu. Israel diberi hanya 23%, sedangkan Arab diberi 77%. Nah, ini pembagiannya di tahun 1922, 24 Juli 1922. Anda lihat ini, di sebelah timur Sungai Yordan, inilah Arab Palestina, sedangkan ini sebelah baratnya, ini untuk Yahudi, ini hanya 23%. Arab mendapat 77%. Tapi meskipun demikian, karena kemudian orang-orang Yahudi mulai masuk lagi, ya, banyak imigran-imigran datang ke Palestina, orang Arab mulai cemas juga. Mereka nggak ingin orang Yahudi ke sana. Maka mereka berontak lagi. Ya, ada pemberontakan lagi, protes, ada revolusi Arab di Palestina sekitar tahun 1936 sampai 1939. Lalu PBB dan Inggris mengurangi lagi jatah untuk Israel. Nah, wilayah yang 23% semula diberikan kepada Israel, dibagi lagi dengan Arab. Jadi PBB minta, tolong kamu bagi lagi dengan orang-orang Arab, lalu dibuatlah pembagiannya seperti ini. Jadi yang biru-biru ini, itu untuk Israel, sedangkan ya yang orange ini, itu untuk orang-orang Arab Palestina. Nah, setelah pembagian ini, lalu pada tahun 1948, 14 Mei, sebetulnya sehari sebelum Inggris menyerahkan mandat itu kepada PBB, Israel memaklumkan kemerdekaannya. Tetapi waktu dia memaklumkan kemerdekaannya, tidak disebut secara pasti mana saja batas-batas wilayahnya. Tentu kita mengandaikan apa yang diberikan oleh PBB. Nah, Arab tetap tidak suka, tidak menerima pemakluman ya Israel sebagai negara merdeka di situ dan memiliki tanah. Mereka masih menyerang Israel, baik itu Lebanon, Suriah, Irak, Mesir, ramai-ramai menyerang mereka. Lalu dibuatlah gencatan senjata pada tahun 1949. Di situ dibuat lagi pembagian baru. Nah, kota Yerusalem dibagi, kemudian tepi barat dan Sungai Yordan itu dikuasai oleh kerajaan Yordania, dan jalur Gaza dikuasai oleh Mesir. Nah, ini Anda lihat sudah ada pembagian baru, ya ini sebelah sini ada Yordan di sini, ini ada West Bank, ya, tepi barat ini juga menjadi milik Arab, ini juga jalur Gaza di sini, ya ini diambil oleh Mesir di situ. Nah, demikian Israel wilayahnya hari makin sempit. Tetapi Arab masih belum terima. Mereka memang ingin menghabisi Israel. Akibatnya apa? Pada tahun 1967, dalam perang 6 hari itu, mereka betul-betul berpikir akan bisa menghabisi Israel. Bayangkan itu, ada Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, Aljazair itu kompak menyerang mereka, tapi toh mereka justru kalah. Dan Israel karena menang perang itu mengklaim semua wilayah Palestina itu menjadi milik mereka.
Jadi jalur Gaza, Sinai, tepi barat, dataran tinggi Golan di atas juga diambil sama mereka. Nah, ini tentu konflik itu terus berkelanjutan. Sampai tahun 1978 kita ingat ada kesepakatan Camp David, ya, mencoba mendamaikan antara Israel dan negara-negara Arab. Tapi apa yang terjadi? Ya, sebelumnya lagi ketika ada perang Yom Kippur tahun 1973, itu juga seru sekali. Lagi-lagi Arab kalah oleh Israel. Nah, inilah yang saya katakan akibat Yom Kippur dan wilayah Israel menjadi semakin banyak di situ. Mereka lalu membuat kesepakatan Camp David tadi 1978. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah yang panjang lebar itu? Usaha-usaha damai terus dilakukan. Tetapi intinya sebetulnya, baik Arab maupun Israel sama-sama merebut tanah, sama-sama mau merasa diri mau menguasai itu, dan sama-sama ingin menghabisi yang satu dan yang lain. Ini yang terjadi di otak mereka bukan hidup dalam damai, berbagi baik-baik, tetapi saling menghabisi satu sama lain. Tapi fakta sejarah kemudian menunjukkan Israel berhasil menguasai dan pelan-pelan mengambil wilayah-wilayah orang Palestina. Nah, kita tahu sekarang dibagi wilayahnya antara Palestina dan Israel. Ini kalau Anda lihat petanya, walaupun sudah tidak seperti ini lagi, ya, ini ada seorang yang memberikan petanya seperti ini. Jadi ini wilayah Palestina, ini ada Israel, yang gelap ini. Lalu yang hijau ini adalah wilayah orang Palestina. Ini wilayah-wilayah otonom. Israel belum mengakui Palestina, Palestina juga belum mengakui Israel. Ya, saling tidak mengakui kan susah begitu. Tapi Israel selalu mengklaim semua ini wilayah mereka dan memberikan otonomi kepada orang-orang Palestina di wilayah-wilayah ini. Dan celakanya kota-kota mereka ini sekarang diberi tembok-tembok. Ya, sehingga mereka itu seperti orang yang di dalam penjara kota. Nah, apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang? Mungkinkah Israel berdamai? Itu pertanyaannya. Saya katakan ketika saya ditanya itu, mungkin nggak Israel berdamai? Gimana caranya supaya mereka berdamai? Secara ya, guyon saya katakan kepada mereka, gampang kalau Israel mau berdamai. Caranya apa? Ambil semua orang Israel, keluarkan dia dari tanah Palestina, ambil semua orang Palestina, Arab Palestina, keluarkan dia dari Palestina itu, dan taruh orang Indonesia di sana, supaya damai. Mereka teman-teman tuh marah semua kepada saya, kamu kurang ajar, kamu ngomong apa? Ya, itu hanya bergurau. Tapi yang saya maksud begini, harus belajar dari orang Indonesia supaya hidup berdampingan secara damai. Kita semua butuh tanah, baik Israel maupun Palestina membutuhkan tanah. PBB sudah memberikan jalan damai, tapi Arab merasa jalan damai itu tidak adil dan terus melakukan permusuhan, serangan-serangan. Tapi perlu kita perhatikan, damai jangan hanya melihat damai dari sudut kita, adil dari sudut pandang kita. Orang harus menghargai sebuah perjanjian. Nah, setelah itu, dari mana sekarang kita menentukan batas wilayah itu? Kan sulit. Karena perang-perang yang berkelanjutan, batasnya berubah-ubah terus. Kalau Anda belajar arkeologi, itu tembok kota Yerusalem itu 12 kali diganti. Ya, berubah-ubah. Karena perang. Hancur dibangun lagi, hancur dibangun lagi. Dan itu sudah menjadi kota perang. Nah, konflik ini akan terus meluas kalau semakin digoreng dengan isu-isu agama, kelas, ras, ya, lalu isu pemeluk Ka'bah, isu kelompok-kelompok lagi. Ini akan menjadi semakin parah. Apalagi kalau mulai dengan doktrin-doktrin teologis. Mengatakan, Israel mengatakan, oh ini tanah kami diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyang kami. Nggak bisa loh. Gimana engkau tahu bahwa itu diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyangmu? Apalagi kalau kita lihat sejarahnya, mereka sudah lama dibuang dari wilayah Palestina itu.
Karena bagaimana kita bisa mengklarifikasi kepada Tuhan, Tuhan, sungguh tidak kamu kasihkan tanah ini kepada Israel? Kan tidak bisa. Masalah agama, masalah iman, mau kita jadikan sebagai patokan untuk masalah politik ini, kan sulit. Apalagi kalau orang Kristen lain lagi pandangannya. Oh, Israel sudah diganti dengan orang Kristen. Apa lalu orang Kristen menuntut supaya itu menjadi miliknya? Kan di konsep orang Kristen, Israel sejati itu adalah orang Kristen sekarang ini. Karena Israel yang lama sudah gagal. Nah kan tidak bisa. Lalu orang Kristen menuntut, ini warisan kami karena kamilah Israel sejati. Tidak bisa. Begitu juga, saya kira dari pihak Arab, jangan sampai menuntut, wah ini dari leluhur kami juga. Harus lihat fakta sejarah. Apa yang terjadi sekarang ini? Mulailah dalam situasi seperti sekarang ini. PBB sudah memberi jalan keluar. Konflik-konflik hari demi hari sudah terjadi. Sekarang kita lihat, batas-batas yang ada tuh di mana. Ikuti dulu sekarang batas yang ada. Coba mengikuti. Ya, Yerusalem dibagi dua. Ya, supaya PBB menginginkan itu menjadi wilayah internasional. Biarkanlah dia menjadi wilayah internasional. Biar semua agama bisa ada di situ. Jangan karena egoisme pribadi, wah ini harus menjadi tempat suci hanya bagi orang Israel. Tidak bisa. Ya, masalah agama, masalah kita bersama. Di Yerusalem tua itu ada bait suci, bekas bait suci, ada masjid, juga ada situs-situs orang Kristen. Ada kuburan Yesus dan sebagainya. Bagaimana kalau orang satu merebut, lalu yang lain seperti apa? Tentu perasaan-perasaan keagamaan itu memicu ke permusuhan-permusuhan. Nah, apa yang patut mereka buat sekarang? Menurut saya, hal pertama, hati harus diperbaiki. Yaitu apa? Buang segala kebencian. Jangan tanamkan kebencian kepada anak-anak. Anak-anak Israel jangan taruh, kau harus benci kepada orang Palestina. Atau orang Palestina tanamkan kebencian kepada orang Israel. Buang kebencian itu. Supaya apa? Bisa kita berpikir waras. Karena kebencian merusak akal sehat. Ketika kita membenci kelompok lain, kita selalu berpikir bagaimana menghabisi kelompok yang lain itu. Nah, ini harus mulai ditanamkan kepada anak-anak mereka. Supaya jangan membenci kelompok lain. Cinta kepada bangsa sendiri yang begitu besar tidak berarti memusuhi bangsa lain. Kedua, menurut saya yang sangat esensial sekarang, sama-sama harus mengakui kedaulatan bangsa lain. Ya, Israel perlu mengakui Palestina, dan Palestina mengakui Israel. Nah, saling mengakui ini akan membantu sekali untuk mulai menjalin relasi yang bagus. Persoalannya bagi saya, kalau saya pribadi melihat situasi di sana, kasihan orang Palestina. Wilayahnya kecil sekali. Kalau Anda lihat wilayah Palestina sekarang ini, itu kecil sekali, dan kalau dia merdeka, bayangkan kalau dia merdeka gimana bangsanya itu. Ya, antara jalur Gaza dan West Bank, itu kan pisah, dan itu ada temboknya. Gimana suatu bangsa, satunya kotanya di sana, satunya di belah lain. Lalu di tengah-tengahnya masih ada wilayah Israel. Bagaimana dia menjadi satu bangsa? Sebetulnya indah sekali. Seandainya, tapi ini pasti sulit diterima. Israel itu, Palestina itu menjadi satu bangsa, yaitu Israel. Dan di dalam Israel itu ada Arab dan ada Yahudi. Itu jadi satu. Supaya apa? Mereka bisa maju. Tapi ini pasti tidak disukai oleh orang Arab Palestina. Ya, pasti mereka nggak mau. Karena apa? Kesombongan. Tokoh-tokoh tertentu pasti merasa berat. Gimana kami mau gabung? Juga problemnya apa? Bahaya rasisme. Seandainya itu negara itu adalah orang Yahudi, dan orang Palestina masuk menjadi warganya, bisa jadi orang Yahudi menganggap orang-orang Arab kelas 2. Nah, ini berbahaya juga. Memang agak sulit. Ya, tapi seandainya itu bisa dibuat hanya satu di situ dan terdiri dari dua itu akan bagus sekali. Ya, mereka bisa hidup berdampingan dan mulai belajar mencintai. Nah, kalau ini bisa terjadi,
waduh, itu kedamaiannya luar biasa. Dan mereka bisa maju sekali. Orang-orang Palestina yang miskin dan sebagainya tentu bisa diangkat perekonomiannya. Hanya memang membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita orang Indonesia? Bagaimana? Bagi saya, kalau kita ingin berpartisipasi untuk membangun perdamaian di sana, Indonesia harus membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Jangan hanya dengan Palestina. Kalau kita mau mendamaikan suami dan istri, jangan bicara hanya dengan istrinya. Nanti istrinya ngomong pasti jelek-jelek tentang suaminya. Tapi bicaralah baik dengan istri maupun dengan suami. Supaya kita punya pandangan yang netral. Dan bisa memberi masukan yang benar. Kalau hanya lihat dari satu pihak saja, tentu kita tidak lagi akan menjadi netral. Kalau alasannya, wah Israel itu negara penjajah. Penjajah dari sudut pandang mana? Ya. Apakah dia merampok semua itu? Kan dia punya alasan dalam perang dan sebagainya. Nah, kalau kita mau membantu Israel supaya punya rasa kemanusiaan yang tinggi, yang memperhatikan orang Palestina, tentu kita harus menjalin hubungan dengan dia. Apalagi prinsip kita adalah, prinsip luar negeri kita itu bebas aktif. Ya, kita tidak boleh tergantung hanya karena ini, hanya karena pengaruh kita sama-sama Arab, kita sama-sama Islam. Jangan sampai karena itu. Harus bebas aktif ya, di dalam hubungan-hubungan diplomatik kita. Kedua, menurut saya, kalau kita tidak membuat hubungan diplomatik dengan Israel, sebetulnya kita itu munafik. Dunia internasional kebanyakan sudah mengakui Israel. Bahkan negara-negara Arab yang begitu memusuhi dia dulu, sekarang sudah baik-baik. Di pihak lain, kalau Anda ke Israel, ini pengamatan saya ya, saya tidak tahu persis karena saya belum membuat penelitian. Orang yang paling banyak berziarah ke Israel, itu orang Indonesia. Grup-grup yang pergi berziarah ke sana, baik itu Islam maupun Kristen, itu paling banyak. Kalau Anda tinggal di sana, Anda akan lihat betapa banyaknya orang Indonesia ke Israel berziarah. Mereka yang Islam kadang-kadang dari Mekah langsung pergi ke Yerusalem dan ke Bethlehem. Lalu mengapa kita dengan munafik mengatakan jangan buat hubungan diplomatik dengan Israel? Kita seperti mendukung penjajah. Di mana penjajah dalam arti apa? Itu harus kita pikirkan baik-baik. Dan bagaimana kita bisa membantu perdamaian di situ kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik yang baik. Selain itu, saya kira bangsa ini akan bisa belajar banyak dari Israel. Sistem pertaniannya, ya banyak hal kita bisa pelajari dari mereka. Karena mereka sangat maju. Wilayahnya yang begitu tandus bisa dibuat begitu subur, menghasilkan kurma, jeruk, dan sebagainya. Kita bisa belajar dari mereka. Buang semua kebencian, buang semua permusuhan, berdamai dengan semua bangsa, baik Palestina maupun Israel, itu akan jauh lebih indah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi masukan dari saya bagi bangsa ini. Terima kasih.